adalah khariqan lil 'ada, peristiwa yang luar biasa. Orang Bugis menerjemahkan gaul sapi ade. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan 3 kemuliaan. Pertanyaan, yang mana ketiga kemuliaan itu? Yang pertama adalah mulianya bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk salah satu ahadun min ashhuril hurum, salah satu bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemuliaan hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Dan yang ketiga, kemuliaan momen Isra dan Mi'raj, karena hari ini 28 Rajab, yang berarti bahwa kemarin kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Isra dan Mi'raj, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang perlu menjadi renungan kita semua. Tepatnya dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan ayat ini, ulama tafsir menjelaskan apabila di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang diawali dengan kalimat subhana, apabila ada ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat subhana, maka itu isyarat yang akan disampaikan oleh Allah adalah khariqan lil 'ada, peristiwa yang luar biasa. Orang Bugis menerjemahkan gaul sapi ade. Saya ulangi, kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat subhana, maka itu isyarat yang akan disampaikan oleh Allah adalah khariqan lil 'ada, peristiwa luar biasa. Dan demikianlah Isra Mi'rajnya Nabi adalah peristiwa yang luar biasa. Tetapi di sini melahirkan tanda tanya, mengapa Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa yang luar biasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, mesti kita memunculkan satu pertanyaan, mengatakan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya pekerjaannya siapa? Apakah Nabi Muhammad yang punya pekerjaan ataukah Allah yang punya pekerjaan? Ternyata ulama menjawab, Isra dan Mi'rajnya Nabi tidak melakukan apa-apa. Saya ulangi, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi tidak melakukan apa-apa. Nabi hanya melihat dan mendengar. Dengan kata lain, Nabi menikmati perlakuan Allah kepadanya. Itulah sebabnya Allah tidak mengatakan Nabi Muhammad berjalan, tapi Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekali lagi, Allah tidak mengatakan Nabi berjalan, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Ini berarti yang melakukan peristiwa Isra Mi'raj bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya menikmati perlakuan Allah kepadanya. Sehingga dengan demikian, ayat pertama yang membicarakan Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah subhana. Sebenarnya di sana tersirat sebuah pesan bahwa apapun yang kita hadapi, maka semestinya
terlebih dahulu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ada orang ketika mendapatkan masalah dia berdoa, Tuhan, besarnya masalahku. Tapi sebenarnya sebagai orang beriman, sebaiknya kita putar kata itu dengan mengatakan masalah, betapa besarnya Tuhanku. Disinilah makna Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak diinginkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Pesan yang kedua dari ayat tersebut adalah tujuan utama Isra dan Mi'raj adalah Nabi ingin diberikan perintah salat 5 waktu, di mana akan diberikan oleh Allah di alamul mustawa, di atasnya Sidratul Muntaha. Dan menurut riwayat, Sidratul Muntaha yang ada di atas langit sana itu lurus dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Saya ulangi, Sidratul Muntaha yang ada di atas langit menurut riwayat itu lurus dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Tetapi di sini pertanyaan, mengapa Allah memperjalankan terlebih dahulu Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa baru terus naik ke atas? Kenapa tidak menggunakan prinsip pakekan, lebih cepat, lebih baik? Padahal kalau kita berpikir manusiawi, semestinya dari Masjidil Haram terus naik ke atas, karena itulah jalanan yang lurus ke atas. Tapi mengapa diantar terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Ternyata Subhana menjawab, yaitu linuriyahu min ayatina. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sengaja kami perjalankan hamba kami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang akan diperlihatkan Allah selama perjalanan ini, yang tidak akan dilihat bila langsung naik ke atas. Sehingga ini juga memberi isyarat, hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa Allah tidak mengatakan dari tanah haram menuju Palestina? Mengapa bukan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min Makkahal Mukarramah ila Palestina al-Musyarrafah? Mengapa Allah tidak mengatakan dari tanah Mekah menuju Palestina? Tetapi yang disebut adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jawabannya, kalau Allah menyebut tanah haram, belum tentu Masjidil Haram. Tapi ketika sudah disebut Masjidil Haram, sudah pasti tanah haram. Apa maknanya? Yang ingin ditekankan oleh Allah adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ketika kita sudah berupaya untuk istiqamah, memulai perjalanan minal masjid ilal masjid, maka di sanalah linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita semua. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita kembali kepada Allah, membuktikan keimanan kita kepadanya dengan berusaha untuk memakmurkan masjid. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama fikih sekaligus ulama tafsir, beliau mengatakan imaratul masajidi naw'ani, memakmurkan masjid itu ada dua macam. Yang pertama hissiyah, yang kedua maknawiyah. Maknanya adalah memakmurkan masjid dua macam. Pertama, memakmurkan masjid dari segi bangunan fisiknya, dan yang kedua, memakmurkan masjid dari segi isinya. Bangunan masjid diperbaiki dan isi masjid diperbaiki. Oleh karena itu, menutup khutbah pertama ini, mari kita merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa qala Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumahku yang ada di muka bumi adalah masjid. Saya ulangi, kata Allah, inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumahku yang ada di muka bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha,
ummaruha, dan orang-orang yang menziarahiku di muka bumi adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Sehingga ini tersirat pesan, siapa yang mendatangi masjid berarti dia bagaikan menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi, sungguh beruntung seorang manusia yang berwudu di rumahnya, tsumma zarani fi baiti, kemudian dia pergi menziarahiku di rumahku. Artinya dia berwudu di rumahnya lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kata Allah, fa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairah, maka wajib bagi tuan rumah untuk memuliakan yang datang menziarahinya. Maka ini merupakan pesan, siapa yang berusaha memakmurkan masjid maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengambil makna dan pesan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.